Tuh iye, surah barah antara kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa Rahimia. Yes, aku hadir. Mbak Nisa Rahimia ini seorang komisioner KPID. Yes, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Periode 2021-2024. berarti bukan cowok saya, Mbak ya. Oh, bukan. Terus Sensor. Tit. Juga seorang MC kondang. Kondangan. Oh, kondangan. Juga seorang pemateri dari sebuah kelas yang dimiliki. Mbak itu ada pengembangan kelas wicara. Oh iya dong. Nah, kelas wicara itu apa sih, Mbak? Baik. Kelas wicara itu kayak semacam kelas untuk pengembangan diri, personal development. Dan itu menurut aku penting banget karena sekarang itu banyak banget orang yang ingin mengeluarkan kemampuan diri secara maksimal. Kelas wicara itu sendiri kalau boleh aku flashback ya, itu ceritanya itu makanya kenapa yang tadi aku bilang dari SE jadi sarjana entertain. Aku nggak sengaja masuk ke dunia MC, master ceremony atau pembawa acara orang bilang ya. Kemudian dari MC masuk menjadi presenter. Bang, ingat nggak kita dulu? Presenter di mana itu? Presenter di lembaga penyiaran publik di Kalimantan Tengah, kemudian juga lembaga penyiaran swasta baik di Jogja sama juga di Palangkaraya. Oh, sudah malang melintang. Sudah kan waktu dulu. Oh, berarti senior Dulu. juga ya. Dulu. Nah, terus dari MC kemudian pembawa acara, terus aku masuk jadi moderator, terus habis dari moderator alhamdulillah dipercaya untuk menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, which is aku nggak bisa siaran lagi. Terus banyak Kenapa banget nggak bisa siaran lagi, Mbak? karena kita yang mengawasi lembaga penyiaran. Jadinya nggak elok gitu ya? Memang nggak bisa. Oh, memang aturannya nggak boleh? Ada aturannya, memang sudah tidak diperkenankan untuk menjadi bagian dari penyiar. Oh, Boleh ya menjadi kayak narasumber. Oh, pantas sekarang itu di layar-layar kaca Nggak itu ada. mulai nggak ada ya? Ada sih, masih beberapa kali aku ngeliat kayak iklannya acara Ya, yang tapi lama. kalau sebagai pembuat acara itu nggak boleh Nggak ya? boleh, nggak boleh. Oh, soalnya makanya masyarakat itu nyari-nyari mana nih host kesayangan. Udah deh, minum dulu. Terus Habis itu banyak beberapa teman yang DM ke akun kita terus nanya, Kak ini dong bagi tips MC, Kak gimana sih supaya berani berbicara di depan publik. Nah kemudian akhirnya kita inisiatif. Awalnya sih secara nggak sengaja mulai jadi narasumber untuk kelas public speaking, dipercaya. Kemudian mulai untuk membuka kelas sendiri, berani kelas sendiri itu justru saat COVID. saat COVID. Saat COVID sekitar 2021. Oh, 2021. 2021. Tapi itu belum kelas wicara ya? Belum. Nah, 2021 itu ada yang kekeh banget. Aku pengen private sama Kanisa. Hah, aku bilang kayak gitu. Beneran? Iya, pokoknya mau sama Kanisa. Udah deh, mau yang lain aja, aku bilang kayak gitu kan. Enggak, pokoknya sama Kanisa. Oke, baiklah, kita coba. Terus itu bikin materi untuk dia waktu itu anak mahasiswa pengen presentasi. Karena yang namanya presentasi kayak presentasi mata kuliah aja kan juga penting tuh. Sama aja dengan berbicara di depan publik, di depan teman-teman mahasiswanya. Sebentar, mahasiswa. Bener. Masa sampai privat? Bener. Serius, bener kan? Nggak percaya kan? Berarti perfeksionis juga orangnya ini, Mbak. Bukan, kalau aku bilang orang yang pengen maju. Oke, siap. Balik lagi, makanya Siap. ada yang namanya personal development. Terus balik ya ceritanya, dia private, terus ternyata dia ngerasain manfaatnya. Nah dari situ aku tuh posting aja ini loh, ada bikin kelas public speaking gitu. Ada lagi yang mau kan, terus akhirnya iseng aja bikin akun itu. Awalnya sih judulnya bukan kelas wicara, judulnya tuh apa gitu, aku lupa. Ternyata ada padanan yang sama, teman-teman yang punya akun yang sama kayak gitu. Terus akhirnya kita pilih udah kelas wicara aja, karena tadinya juga sempat yang kelas apa gitu kan. Terus aku pikir udahlah kelas wicara aja, karena wicara kan dalam bahasa Sanskerta kan juga artinya bicara. Jadi ini ruang untuk kamu bicara. Dan kalau kita bilang tagline kita tuh bicara nggak cuma sekedar bicara, tapi bicara kita selain melalui vokal tapi juga visual, nggak cuma sekedar verbal.
Terus tagline kita juga adalah mengeluarkan kemampuan terbaik kamu. Be the best version of yourself through verbal dan juga visual kemampuan. Wah, berarti Berat kan? Berat, Mbak ya. Enggak. Soalnya berawal dari kelas wicara, ternyata filosofinya dari Sanskerta, Iya. terus tagline-nya bla 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 yang saya belum hafal tadi. Bener, nggak usah dihafal, biar aku aja nggak ngasih tahu. Jadi intinya tuh mengeluarkan kemampuan terbaik. Orang selalu bilang be yourself. Kita bilang be the best version of yourself, versi terbaik dari diri kamu. Dan salah satunya adalah dengan mengasah soft skill, kemampuan berbicara. Kenapa? Karena soft skill ini, jadi gini, kan ada kemampuan tuh ada dua, hard skill sama soft skill. Nah, hard skill itu kayak kalau kita kuliah, akademis, kemudian pendidikan, kursus, itu hard skill. Ada kayak sertifikasinya. Terus juga kalau soft skill ini salah satunya adalah kemampuan komunikasi. Mau sepintar kamu bagaimanapun, kalau kamu nggak bisa berbicara di depan publik yang teratur, terstruktur, akan sia-sia. Benar itu, Mbak. Kayak ibaratnya kayak dulu kan kita pasti zaman sekolah pasti menemukan guru yang sebenarnya pintar, tapi kesulitan kayak menyampaikan metode belajarnya. Wah, gurunya sulit nih, padahal dia pintar banget, kita ngakuin kan dia pintar banget. Nah, jadi sekarang tuh kayak gini, Rif, orang itu ada kayak gini, ada dua tipe. Satu, dia nggak berani untuk bicara di depan publik, artinya dia harus berani dulu bicara di depan publik. Yang kedua, dia berani bicara di depan publik, tapi mungkin kadang-kadang omongannya nggak terstruktur, akhirnya jadi bias kesana kemari kayak gitu. Di kelas wicara yuk sama-sama belajar. Berarti yang selama kelas wicara ini resminya dari tahun kapan, Mbak? Tahun kapan ya? Atau baru tahun ini? Enggak. Sekarang 2023. 2022 yang kita declare nama kita adalah kelas wicara. Nah, selama kelas wicara itu ada, selama ini yang ikut kelas wicara itu siapa aja, Mbak? Apakah tadi kan mahasiswa, terus ada pekerja juga, PNS juga ada. Terus bahkan juga kemarin kita kerjasama sama salah satu kafe, itu kita bikin public speaking for teenager, anak belasan tahun. Dan believe it or not, anak paling kecil waktu itu kelas berapa ya? Naik kelas si Puan kelas berapa ya? Naik kelas 4. Naik kelas 4 SD dia ikut. Waktu kemarin liburan kemarin kenaikan kelas. Dan memang ikutnya itu aktif. Jadi kita bikin kelas rame-rame. Kelas rame-rame itu kayak sebenarnya sih kayak workshop sekitar 3 jam. Terus kita ajak mereka untuk berani bicara. Nah, itu yang ikut yang paling kecil itu anak kelas 4 SD. Dan minggu depan dia akan ikut kelas private kita. Oh, akhirnya ikut private. Iya, karena emang dia punya goodwill, punya keinginan banget untuk jadi MC. Oh, MC. Jadi MC. Terus juga kemarin kita bareng sama satu sekolah swasta itu ngajarin adik-adik yang pengen jadi MC untuk perpisahan kelasnya, perpisahan sekolah. Itu juga. Jadi variatif tuh yang menjadi klien kita, mulai dari anak sekolahan, sekolah dasar, kemudian juga mahasiswa, terus juga entertainer ada juga loh yang ikut sama kita. Terus juga aparatur ada? ASN. Terus kalau aku pribadi pernah bareng sama teman-teman dari Bayangkari juga, terus juga Poluan juga pernah. Jadi beragam, Mbak ya? Beragam, dan ternyata berarti manfaatnya itu universal. Karena masing-masing keperluan ya? Iya, betul. Tapi memang juga kemampuan bicara ini kan basic ya, yang sebenarnya mungkin sepele dan sederhana, tapi sebenarnya pengaruhnya sangat penting banget. Kan aku tadi udah bilang, kalau misalnya kamu sepintar apapun, kalau kamu nggak bisa ngomong, itu dia. Kan ibaratnya kita punya ide, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan gagasan tersebut. Nah, tapi kalau untuk masyarakat di Palangkaraya ataupun Kalteng saat ini, Mbak. Aku sambil minum ya. Siap, silakan, Mbak. Berarti sekarang itu sudah mulai menyadari ya, Mbak, masyarakat itu tentang ternyata kemampuan berbicara ini ataupun materi-materi yang disediakan kelas wicara ini
sudah penting untuk di kehidupan yang sekarang. Bener, karena itu juga pengaruh dari media sosial. Ya ampun, media sosial penting banget. Maksudnya berkaitan dengan media sosial itu gimana? Sekarang gini, bangun tidur yang pertama yang Arif lakukan apa? Handphone. Ngapain? Bukan. Apa? Lihat istri dulu. Baru ke handphone. Iya, istri masak apa ya hari ini? Rawonnya enak banget ya. Oh, aku tahu Wina istri Arif lagi bikin rawon. Tahu istri saya, Mbak? Iya, iyalah. Wina bikin rawon. Terus aku tahu dari media sosial, dari Instagram kan. Itu juga yang banyak orang lakukan. Mereka kadang-kadang ngelihat dari story atau FYP ya kalau kita bilang ya. Nah, dari bangun tidur orang tuh sudah addict atau apa yang dilakukan tuh melihat handphone, gadgetnya. Dengan catatan ada kuota atau wifi segala macam kan. Terus kalau nggak ada ikut wifi tetangga bisa. Tethering aja ya. Yeah. Arif sering kayak gitu kan, Oh, tethering sama Nisa. Kita aman. Oke. Nah, terus dari media sosial itu ternyata banyak banget. Nggak cuma dari kelas wicara, nggak cuma dari seorang Nisa Rahimia, tapi banyak banget teman-teman yang sharing tentang pentingnya communication skill komunikasi, skill berbicara. Basic itu kayak gini. Komunikasi adalah kemampuan untuk berbicara. Nih udah digaris bawah. KBBI itu ya? Ya. Enggak. Udah. Komunikasi ini digaris bawahin ya, kemampuan berbicara, mengeluarkan pendapat dan diterima sama. Persepsinya nih sama nih tuh. Terus public speaking sendiri itu bagaimana dia berbicara depan publik. Nah, di media sosial tuh banyak banget yang kasih tips dan akhirnya orang kan semakin aware, semakin tahu, oh iya, penting banget ya public speaking. Sederhana aja kayak gini, Rif, yang datang ke aku tuh akan bilang gini, Kak, aku pengen bisa bicara. Pertama tuh bisa bicara. Kedua, Kak, aku pengen lebih pede. Kak, yang terakhir sama kita nih, yang baru anak kuliahan di Malang, dia ambil jurusan psikologi, dia bilang, Kak, aku pengen supaya bisa menghadapi wawancara. Wah, kirain tadi menghadapi mertua. Bener loh, menghadapi mertua itu juga. Atau calon mertua. Itu perlu kemampuan public speaking. Tapi belum ada sampai sekarang itu ya. Kita bilang yang namanya public speaking itu bisa kamu aplikasikan di keadaan apapun. Bisa jadi sebenarnya untuk menghadapi mertua, tapi alasannya yang lain. Ya. Bisa lah kayak gitu, bisa. Nah, tapi kalau dengan adanya kelas bicara ini, sebagai Mbak yang sekarang kesibukannya salah satunya adalah komisioner KPID, itu nggak terganggu nggak? Nggak dong, karena kita selalu bilang sama klien, nanti jadwal akan menyesuaikan ya. Menyesuaikannya itu adalah menyesuaikan jadwal aku, menyesuaikan jadwal klien juga. Dan itu biasanya kalau private. Nah, bisa jadi misalnya gini, ternyata kayak yang klien kita yang ASN itu dia bisanya malam setelah kerja, pulang kerja sore dia istirahat dulu ambil kelas malam, bisa banget. Berarti sistemnya fleksibel ya? Fleksibel, menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kayak kelas small group itu kita misalnya lebih dari satu orang aja udah kita katakan small group. Itu nanti harganya beda. Ya. Oke. Nah itu kalau small group itu biar urusan kalau urusan tim ada timnya sendiri. Oke, jadi kemudian kalau small group kita yang tentukan jadwalnya seminggu misalnya 2 kali dan harus selesai dalam 1 bulan kayak gitu. Nah terus jadi ada targetnya ya? Ada target. Kenapa? Nanti kalau kelamaan dia bisa lupa. Jadi kayak gitu. Kayak yang private pun juga kita akan tanyakan. Kadang kan ada nih udah ada janji dengan yang dari luar daerah, dari kabupaten, dia bilang, Kak, bahkan di luar Palangka ya? Karena media sosial, semua karena media sosial. Jadi ada yang dia bilang, Kak, aku cuma bisa ke Palangkaraya tuh waktu weekend doang. Bisa nggak sih kalau ikut kelas? Bisa, kita bilang. Kak, dia bilang, aku bisanya cuma dalam 1 hari. Bisa, tapi nanti akan kita atur. Artinya nanti mekanismenya beda ya. Selanjutnya bisa by Zoom. Bisa. Nah terus tapi kayak gini nih, kalau yang dalam 1 hari nanti kita sesuaikan. Nggak mungkin kan dalam 4 jam pertemuan tuh akan belajar. Nggak. Kita akan bikin memang materinya akan beda, konsepnya akan beda. Dan kalau udah private, pasti disesuaikan dengan kebutuhan klien. Waktu klien, waktu aku juga. Nah, itu kan ternyata ya kelas bicara dan pengembangan diri itu sangat penting, Mbak. Nah, tapi di satu sisi juga itu yang menariknya juga yang membuka kelas bicara ini seseorang yang
kita tahu sibuk juga. Sok sibuk, jangan bilang aku sibuk. Sok sibuk. Berarti dalam sok kurung sibuk, sok ya? sibuk. Sok sibuk. Enggak sesibuk presiden masih. Enggak lah, enggak sesibuk Arif lah. Arif susah banget dihubungin. Oh, Nih siap. janjian kayak gini kan karena Arif baru bisa sekarang kan. Arif. Sebenarnya bukan enggak susah dihubungin, Mbak. Memang sengaja nggak mau dihubungin, Mbak. Tuh kan, Arif kan yang sibuk. Ya, siap. Mbak, Apa? kalau sebagai KPID, Mbak. Komisioner. Tentu kan orang tuh pengen lebih tahu misalnya itu gimana bagi waktunya. Misalnya untuk KPID sendiri kesibukannya itu seperti apa, Mbak? Di samping kelas wicara, di samping kerjaan lainnya yang berkaitan entertain ya. Nah, untuk KPID sendiri apa sih yang dilakukan dan basicnya itu seperti apa, Mbak, kesehariannya? Baik. Jadi kalau untuk KPID kan kita kayak jam kerja biasa, office hour dari pagi sampai dengan sore. Nah, aku sendiri memegang untuk koordinator kelembagaan. Jadi ada 3 bidang nih di KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Tengah itu. Bidang pertama tuh tentang struktur siaran PS2P, kemudian pengawasan isi siaran. Yang ketiga adalah kelembagaan. Aku di kelembagaan itu bagaimana untuk membina hubungan inter dan antar. Jadi inter staff di internnya KPID, kemudian antar hubungan KPID sendiri dengan stakeholder. Stakeholder itu artinya pemangku kebijakan, kemudian pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan dunia penyiaran, lembaga penyiaran baik televisi dan radio. Itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Apa? Kayaknya dari tadi pertanyaannya banyak banget deh, belum aku yang nanya ya. Dan di sini pertanyaannya, mau pertanyaan apa ini, Mbak? Kenapa? Nah, karena ini, Mbak, tadi kan jadinya di KPID itu lebih kepada pengawas ya jadinya, Ya, Mbak. pengawas. Gimana rasanya dari seseorang yang sebagai pelaku sekarang di step yang sebagai pengawas itu, Mbak? Itu nggak kagok nggak sih, Mbak? Atau gimana? Nggak dong, karena ada basic dari dunia broadcasting, artinya kita lebih mudah. Dan ternyata kita tuh semakin tahu bahwa penting sekali untuk rekan-rekan yang aktif di dunia penyiaran itu untuk mengetahui ada pedoman. Ada namanya tuh P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, dari situ itu tuh sebenarnya jadi kayak selain undang-undang penyiaran itu tahun 2002, 32 tahun 2002, itu juga ada pedoman perilaku penyiaran tersebut. P3SPS itu yang menjadi basic atau dasarnya kita untuk melakukan siaran, baik itu presenternya, baik itu kameramen misalnya, baik itu stasiun televisi ataupun stasiun radio. Menyeluruh, Mbak ya? Tapi hanya untuk televisi dan radio ya. Jadi kalau kayak podcast sudah beda, karena itu kan pakai apa sih, kita internet ya, kalau internet di luar kita masih itu pakai undang-undangnya ITE kan. Jadi sifatnya yang frekuensi ya? Ya, frekuensi itu. Nah, jadi dari basic aku yang broadcast kemudian menjadi pengawas itu lebih mudah, karena ibaratnya kayak gini nih, nggak cupu-cupu banget, tapi juga nggak suhu, kan kayak gitu. Tapi tahu tentang dunia, sehingga kalau kita komunikasi dengan teman-teman di dunia broadcasting lebih mudah. Karena justru mungkin itu yang ngedorong jadinya gimana kalau ke KPID nih. Karena kalau nggak ada basic itu kayaknya belum tentu malah ke arah sana. Iya, betul sekali. Arif pintar banget. Oh iya. Minum dulu. Mbak, nah ini Mbak, juga Mbak yang pengen. Kayaknya lama banget sih. Enggak ya? Ini mungkin dari season terakhirnya. Oh, baik. Nah, ini Mbak, kalau bicara sebelum KPID kan Mbak ini juga host ya. Bukan host ya, tapi ke apa sebutannya? Kemana? Ke pembawa acara, presenter. Nah, kalau juga pembawa acara di resepsi kayak gitu ya. Nah, MC. Nah, kondangan. Nah, MC itu Mbak, kalau untuk kita di Kalteng, ini yang pengen saya obrolin dan banyak orang dari dulu. Apa itu? Apakah sudah bisa disebut sebagai pekerjaan yang menunjang untuk kehidupan itu? Pertanyaannya keren banget. Karena kan itu suka tidak suka sebelum KPID itu cukup intens di situ dan menurutnya sudah lama. Yeah. Nah,
kadang kan kita ini harus sebenarnya terbuka ya Mbak, di era sekarang yang pekerjaan itu nggak sebatas PNS, karyawan sawit, perbankan, tambang kan orang tua cuma kebanyakan opsinya itu selain wirausaha. Nah, apakah MC ini apalagi di dunia digitalisasi sekarang ke depan itu bisa jadi salah satu opsi untuk sebuah pekerjaan, Mbak? Kalau aku bilang sampai dengan saat ini MC itu sebagai penunjang. Penunjang. Sekarang kayak gini, sederhananya Rip, paling mudah nih. Karena Nisa Rahimnya MC, aku bisa ada di antara podcast antara. Karena Nisa Rahimnya MC, aku bisa mudah untuk menyapa pejabat-pejabat. Karena dia MC katanya. Satu, kedua, karena dia MC, dia bisa buka kelas wicara, personal development. Justru cikal bakal bibitnya dari MC tadi. Dari MC itu. Terus karena dia MC, dia bisa dipercaya, tanda kutip, alhamdulillah dipercaya kalau misalnya handle event. Terus juga bekerja sama dengan orang. Kita lebih mudah untuk memperkenalkan diri kita. Bahkan kadang-kadang kan kayak gini nih, ada orang lain yang mengedifikasi kita ke orang lainnya. Ini ada Arif sama Nisa, terus ada orang lain. Arif nih ketemu sama klien Arif untuk memperkenalkan Mbak Nisa kan akan lebih mudah. Dia Nisa Rahimnya seorang MC. Si klien Arif tuh akan bilang, oh iya aku tahu sama dia. Lebih mudah kan jadinya. Jadi sebenarnya kalau aku bilang kayak lebih mempermudah. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan bisakah menjadi pekerjaan, apakah itu ujung-ujungnya dengan pendapatan? Bisa dibilang seperti itu. Karena kan mindset orang umum lah. Apa mindset orang umum terhadap MC? Jujur. Enggak berani juga nyebut umum ya, karena pandangan beda-beda. Kalau mindset saya kan gimana? Kalau saya sih lebih terbuka ya, karena saya kan kerja di bidang media, jadi cukup melihat bahwa MC ini sebenarnya potensial. Tapi saya nggak berani menyebut, apalagi untuk di Kalteng, apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai untuk pekerjaan ataukah bagaimana itu, makanya saya bertanya. Yang dikatakan sebagai pekerjaan kalau misalnya orang mempercayai kita. Satu, kemudian ada jadwal. Nah, kalau jadwal kita kan kadang-kadang jadwalnya mengikuti klien. Seminggu bisa jadi jadwal aku hanya di weekend. Kemudian juga bisa jadi minggu depan kosong. Tapi kemudian minggu berikutnya akan padat banget. Nah, itu artinya tidak menentu. Terus kalau juga dijadikan pekerjaan itu terkait dengan, mau jujur nggak, penghasilan. Penghasilan itu mengikuti dengan proses dan upaya kita. Kenapa aku bilang itu? Jadi gini, aku ingat banget 2000. Aku profesional di Kalimantan Tengah itu sejak 2017. Tapi menggeluti dunia MC sendiri itu boleh dikatakan, yang dikatakan profesional itu kalau dibayar ya, itu sejak 2006 waktu ke Jogja. Itu aku pertama kali dibayar, aku ingat banget. Berapa tuh Mbak? Pertama kali ya, 2006 itu sebentar, kalau nggak salah ya, itu aku lupa, kalau nggak 150.000 itu 300.000. Oke, katakanlah 300.000 tahun 2006. Kayaknya kecil ya kalau sekarang ya. Tergantung orang. Tergantung. Nah, tapi kemudian aku balik ke Palangkaraya di 2009, kemudian bekerja di salah satu televisi swasta. Angkanya kemudian start dari awal lagi. Jadi nggak bisa dikatakan tinggi banget. Kita terima aja berapapun diberi klien. Tapi sampai dengan kemudian berproses, kenapa aku bilang berproses? Kemudian dengan usaha kita, kalau prinsipnya aku menjalankan amanah kepercayaan orang, nanti akan ada tahapan di mana kita yang bisa menentukan angka. Jadi kalau yang awalnya, yaudah terima aja berapa aja gitu, sampai kemudian nanti ada tahapan di mana mau nggak kalau barengan sama aku di angkanya XYZ ya, kan kayak gitu. Berarti percayalah setiap orang itu ada masanya, Mbak. Iya benar. Nah, bicara setiap orang ada masanya itu penting banget. Teman-teman penyiar yang lain tuh, teman-teman penyiar, teman-teman MC itu luar biasa sekarang, mereka keren-keren banget. Aku bisa ngeliat, bahkan aku belajar dari mereka juga melalui media sosial. Aku ngeliat bagaimana mereka bikin konten, aku ngeliat bagaimana mereka juga berekspresi di depan publiknya, itu keren banget.
kayak gitu. Dari situ kita juga bisa belajar. Makanya sebenarnya sih kalau dikatakan sebagai pekerjaan, yes bisa, tapi jangan jadikan utama dulu. Itu sebagai pelengkap. Tapi kalaupun kata Mbak tadi penunjang, ini bukan penunjang yang main-main. Bener. Kalau diseriusin, nah segala sesuatunya buat aku tuh serius. Makanya aku bilang, kalau orang percaya sama Nisa, acaranya dibawain sama Nisa, bagi aku itu sebuah amanah. Dan yang namanya amanah harus dijaga dan kepercayaan. Dan kalau melihat dari pola kerja dari MC tadi, kenapa enggak sambil dengan pekerjaan atau kesibukan lainnya? Tapi ya itu makanya menyesuaikan. Aku juga nggak bisa menerima job di hari kerja. Itu pasti. Kalaupun bisa, itu nanti ada catatan, artinya mungkin kayak menjadi narasumber untuk suatu instansi, itu pasti kita minta surat pengantar. Ini kita sudah berada di penghujung acara. Berada di penghujung, kuenya belum dimakan loh. Biar aja Mbak, nanti saat kamera mati. Teman-teman mungkin pesan pesan di penutup Mbak di sini buat mungkin kaulah muda. Quote of the day. Quote of the day. Tapi lebih ke paragraph of the day. Karena pasti akan lebih panjang mungkin. Sebentar, aku baca dulu. Ini banyak banget ini sebagai latar ini tentang antara itu. Jadi gimana Mbak? Mungkin untuk khususnya mungkin saya minta generasi muda Kalteng lah. Dari seorang Nisa Rahimi ya. Jadi buat aku, buat teman-teman semua generasi muda khususnya di Kalimantan Tengah, intinya adalah keluarkan kemampuan terbaikmu, lakukan hal baik, maka kebaikan akan kembali kepada kamu. Jadi untuk sebuah kepercayaan, sebuah amanah, keluarkan kemampuan terbaik. Believe it or not, tapi percaya aja deh. Nanti kembalinya baik. Baik itu kita dapat rezeki yang alhamdulillah baik, cukup untuk kita, kemudian juga relasi yang tentunya akan menguntungkan kita, kemudian banyak hal-hal baik termasuk kesempatan akan datang kepada kita. Siap. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.